Marsma Purnawirawan Agung Sasongkojati, dan juga dosen ilmu hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, semoga sehat. Selamat malam. Baik, untuk pertanyaan pertama saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ini nampaknya serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait membuktikan bahwa ancaman Iran kali ini itu tidak main-main. Dari kacamata Anda, apakah Iran akan fokus, Pak, menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di negara sekutunya di Timur Tengah? Ya, serangan ini kebetulan juga bahwa Kuwait atau dalam hal ini pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait itu adalah pangkalan di mana tempat tinggal landasnya pesawat-pesawat tanpa awak yang Reaper yang memang digunakan untuk mengintai dan juga untuk menyerang. Jadi ada beberapa serangan dilaksanakan oleh pesawat tanpa awak ini, dan kebetulan pesawat tanpa awak ini bisa dijatuhkan. Memang Iran selama beberapa waktu ini sudah menjatuhkan lebih daripada 24-25, mungkin sampai 30 pesawat tanpa awak yang hebat-hebat ini, karena pesawat tanpa awak ini jenisnya adalah jenis pesawat tanpa awak selain menjadi pengintai juga menjadi pesawat penyerang. Memang apa yang terjadi pada hari ketiga setelah serangan pertama pada saat pembicaraan di Qatar tahun 26, tanggal 28, 2 hari kemudian, hari yang sama dengan sekarang ini, itu serangan ini dilaksanakan oleh Amerika terhadap beberapa pesawat tanpa awaknya Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal komersial yang mencoba untuk lewat tanpa izin atau tanpa sepengetahuan daripada Iran. Nah, dan kemudian pesawat tanpa awak yang digunakan untuk menyerang ini ditembak jatuh oleh pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika, Angkatan Laut Amerika, pesawat F-18 yang sedang patroli di situ. Dan selanjutnya karena ada satu pesawat disiapkan untuk diluncurkan, pesawat tanpa awak oleh Iran, itu ground control station itu diserang juga menggunakan pesawat tanpa awak yang sedang ada di atas. Jadi yang terjadi seperti itu, dan kemudian beberapa daripada peralatan untuk mengendalikan serta pesawat radar untuk mendeteksi serangan udara dari Amerika itu diserang juga. Letaknya adalah selain di sepanjang pantai selatan dekat Bandar Abbas, itu juga berada agak masuk ke dalam. Jadi memang tujuannya ini adalah untuk menunjukkan bahwa Amerika juga tidak takut untuk menyerang, karena mereka sejauh ini dalam berita-berita disampaikan bahwa Amerika itu takut untuk menyerang, takut mendekat. Ya, mendekatnya menggunakan pesawat tanpa awak dan menggunakan pesawat tempur yang bisa dengan cepat pergi dari situ. Nah, yang terjadi ini adalah untuk meningkatkan leverage atau meningkatkan daya tawar pada saat perundingan berlangsung di Qatar. Namun tentu juga ini juga untuk menindaklanjuti dari ucapan daripada Presiden Trump yang mengatakan bahwa tidak puas pada beberapa hal yang diminta, khususnya mengenai kondisi di mana diketahui bahwa Iran sudah mulai bekerja sama dengan Oman untuk memungut pajak atau tol ataupun biaya untuk kapal-kapal yang keluar. Dan dalam kenyataan memang banyak kapal yang keluar, dan Amerika sendiri juga tidak berusaha untuk menahan ataupun tidak sanggup menahan, sehingga tindakan daripada Iran yang menyerang daripada kapal komersial atau kapal milik Amerika yang mau mencoba keluar, kapal sipil ya, bukan kapal angkatan laut, coba keluar, itu ditindaklanjuti dengan menyerang tempat-tempat penyerangan itu, yaitu tempat peluncuran rudal Syahid di pinggir pantai selatan Bandar Abbas. Tadi Anda menyebut bahwa ini merupakan leverage untuk perundingan di Qatar. Menurut Pak Agung sendiri, apakah sebetulnya Iran ini sudah all out nih Pak, sudah show off kekuatannya apa saja, atau sebetulnya masih ada senjata rahasia yang masih disimpan, Pak? Memang kan tidak untuk tembak-tembakan ya, ini adalah sebetulnya pada fase deeskalasi, tetapi tentu kalau dia hanya diam-diam saja, Amerika tidak melakukan tindakan dan Iran tidak membalas, itu akan, masalahnya kan ini tidak sekedar perundingan di Qatar, tapi juga dimonitor oleh kedua pihak, oleh secara domestiknya Iran dan sekelilingnya, secara domestiknya Amerika dan sekelilingnya. Kalau tidak ada tindakan ataupun kan ini adalah koalesif diplomasi, di mana diplomasi dilanjutkan dengan aksi militer ada sedikit masalah, lanjutkan diplomasi ada masalah dan juga aksi militer.
memang bentuk diplomasinya koersif ini adalah antara dicampur mix antara kegiatan militer dengan kegiatan perundingan yang berjalan baik, perundingan jarak langsung atau perundingan tidak langsung. Jadi tidak ada ceritanya mereka akan melanjutkan ke tahap, karena serangan Iran ke Kuwait itu menunjukkan bahwa Iran tidak membalas langsung ke kapal-kapal Amerika yang berada di Teluk, padahal mereka bisa, tapi mereka membalasnya justru ke Kuwait, pangkalan daripada pesawat tanpa awak ya, yang berada di sebelah utara daripada Bandar Abbas, tujuan atau di sebelah barat laut ya Bandar Abbas, yang memang jadi itu adalah niat deeskalasi, bukan niat untuk membalas langsung ke kapal-kapal angkatan laut Amerika yang akan membuat jadi besar nih perangnya. Jadi yang kalau saya lihat ya, ini adalah memang untuk ancaman, untuk gertakan, dan tidak untuk dilanjutkan ke tahap yang lebih serius sehingga membuat menjadi perang besar yang akan membubarkan perundingan ini. Baik, kalau untuk Mas Galan sendiri melihatnya seperti apa nih Mas? Serangan yang cukup keras dilancarkan oleh Iran, pesan apa yang sebetulnya Anda baca di sini? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan Israel, misalnya kalau kita perbandingkan dengan Israel ya, selama gencatan senjata mereka juga masih terus-menerus melancarkan serangan ke Lebanon. Mungkin dalam hal ini, apa yang dilakukan Amerika juga adalah sesuatu yang bisa kita lihat ada kesamaannya, gitu. Ada kesamaannya bahwa ini juga sebagai ceasefire violation, pelanggaran terhadap gencatan senjata. Tapi di sisi lain juga Amerika ingin menempatkan pressure begitu bahwa framing begitu ya, pressure dalam konteks framing bahwa Iran ini masih berusaha menempatkan ranjau di perairan, oleh karenanya Bandar Abbas diserang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi. Saya kira menjadi satu pancingan bahwa memang adanya gertakan, adanya provokasi yang kemudian menunjukkan gangguan atau mungkin istilahnya obstruksi ya dalam proses menuju perundingan damai. Namun ini juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih dalam kondisi siap siaga begitu. Saya kira itu memang sudah sewajarnya ada. Saya sepakat dengan Pak Agung, dan mungkin juga tidak akan berkembang menjadi all out war lagi begitu. Namun kemudian ini juga bisa sangat berisiko karena jika kemudian dilakukan istilahnya apa ya, istilahnya pengembangan dari isu ini, dari kemudian Iran ini masih sangat hostile. Misalnya Amerika melancarkan atau kemudian memberikan framing kepada pihak Iran karena menyerang Kuwait dengan kekuatan militernya begitu, dan Iran sendiri berusaha ditempatkan sebagai pihak yang jahat. Padahal yang dilakukan Iran semata-mata hanyalah retaliasi, hanyalah membalas apa yang dilakukan Amerika, serangan yang dilakukan Amerika sebelumnya ke Bandar Abbas, kemudian Iran gantian menyerang balik ke Kuwait. Namun demikian, yang perlu kita soroti adalah langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kenapa tadi saya bandingkan dengan Iran? Karena kalau kita melihat dari kacamata ini ya, kacamata international relations begitu ya, secara simpel, ini sudah merupakan ceasefire violation dalam sebuah kejahatan senjata, meskipun kesepakatannya masih sangat abu-abu ya, kejahatan senjata sampai kapan begitu kan. Tapi ini dilanggar sendiri gitu, ada pelanggaran dalam hal ini, dan kelihatannya juga terdapat unsur lain dalam pelanggarannya. Kalau kita melihat kemarin tidak adanya komitmen, jadi ada komitmen problem yang terjadi antara Amerika Serikat sendiri dalam bagaimana dia manage kejahatan senjata yang dilakukan terhadap Iran ini ya. Kalau kita memang lihat dari awal Trump mencela-mencela begitu kan, tapi semakin ke sini ketika ada narasi terkait perdamaian yang akan mungkin lebih real gitu ya, perundingan yang sudah terjadi di Islamabad, akan ada di Qatar lagi, bagaimana kemudian Iran dan Oman sudah mencapai kesepakatan, kemudian dari pihak Pakistan juga semakin bisa mendekatkan gitu ya, meskipun mungkin di belakang layar gitu ya, antara kesepakatan dua pihak, digantinya kemudian Pete Hegseth dengan Rubio begitu menjadi ujung tombak perundingan dari Amerika dan lain sebagainya. Dan bahkan dari breaking news dari beberapa media lain internasional baru-baru saja sudah dikabarkan sudah ada MOU untuk kemudian prolong gitu ya, memperpanjang gencatan senjata sampai 60 hari, dan diharapkan dalam 60 hari ini terjadi kesepakatan meskipun belum ditandatangani oleh Trump, dan dia menyatakan tidak akan terburu-buru menandatangani seperti rapat kabinetnya kemarin pagi itu. Dan apa yang bisa kita lihat di sini adalah memang kalau kita lihat saling serang ini tetap berisiko, namun selama masih bisa dikontrol dan kemudian tidak sengaja mentarget, misalnya seperti Amerika Serikat mentarget sekolah seperti tempo hari itu, atau kemudian sengaja mentarget korban sipil begitu ya, saya kira memang ini masih
dalam ambang batas kontrol yang tidak bisa atau mungkin kurang bisa merusak jalannya istilahnya membangun atau inisiasi untuk perundingan damai seperti itu. Tadi kalau kita ngobrol soal gertakan atau provokasi nih Mas, Amerika Serikat, Trump juga kan mengancam ke Oman jika mendukung Iran, dalam konteks ini adalah di Selat Hormuz. Apakah Anda melihat ini juga suatu bentuk provokasi tersebut Mas? Provokasi pasti, jadi ada partial provocation pastinya ada. Tapi kalau kita mau kalau kita mau mungkin agak stretch sedikit, kalau dari kasakusuk di bidang HI sendiri sudah jelas bahwa motif Trump ini sebenarnya juga adalah untuk memberikan tekanan kepada negara-negara Timur Tengah, terutama negara Teluk sih, jadi negara Timur Tengah untuk bisa memberikan istilahnya konsesi lebih banyak atau memberikan benefit, katakanlah benefit aja lah, lebih banyak terhadap Amerika Serikat terkait isu Iran ini. Apa yang kemudian menjadi bukti adalah ketika Trump juga menyebutkan dalam sebuah telekonferensi dengan beberapa negara Timur Tengah, ya pemimpin negara Timur Tengah dan veteran, termasuk Saudi, termasuk Qatar, termasuk Turki. Jadi tempo hari di awal minggu ini ada telekonferensi antara negara-negara tersebut dengan Amerika Serikat, dan Trump menyebut ya kalau bisa, kalau mungkin ingin lebih damai lagi, saya mengharapkan negara-negara Timur Tengah ini akan setuju dan menandatangani Abraham Accord seperti itu. Jadi perundingan yang memang kemudian mengakui dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Nah ini membuat semua negara Timur Tengah, terutama negara Teluk, berpikir ulang kedua kali. Mereka jadi, lah kenapa jadi nyerempet ke sana, begitu kan? Saya melihat apa yang kemudian Trump sebutkan kepada Oman, begitu ya, kemudian bisa untuk blow them up dan lain sebagainya, itu juga merupakan satu pressure tersendiri, entah itu juga provokasi pastinya, tapi juga menjadi satu hal yang nyata bahwa ya kepentingan Amerika di kawasan ini masih sangat banyak loh. Dan Anda juga termasuk salah satu negara yang mungkin mendapatkan manfaatnya atau benefitnya. Kita ingat tahun 2020 ketika pemerintahan Trump periode pertama, ada dua negara Teluk yang kemudian menyepakati Abraham Accords. Dan sampai sekarang, dan mulai saat itu sampai sekarang ya terutama, mereka sudah memiliki hubungan diplomatik yang normal dengan Israel. Dalam hal ini adalah Bahrain dan Uni Emirat Arab. Akibatnya apa? Bahrain dan Uni Emirat juga diserang sama Iran kembali hari gitu kan. Nah, ini menjadi satu konteks yang saya kira cukup dilematis dan juga cukup risky ya, cukup berisiko bagi negara-negara Teluk. Ketika Trump melontarkan tekanan, melontarkan provokasi atau pressure seperti ini merupakan satu jebakan atau bukan jebakan, itu merupakan satu terowongan bercabang dua yang bisa berakibat fatal kalau salah belok begitu, kalau istilahnya dalam strategi gitu aja ya. Jadi ketika misalnya Oman disebut di sini, Oman dalam hal ini adalah negara yang secara direct juga berusaha bekerja sama, berbicara dengan Iran bagaimana untuk memanage nanti titik kritis dari Selat Hormuz itu sendiri gitu ya. Tapi ternyata ada Amerika yang kemudian berusaha untuk menjadi menjadi satu obstruksi begitu bagi Oman, dan mengingatkan kalau jangan lupa kita masih dalam satu situasi yang sangat tidak stabil di sini. Jadi kalau Anda macam-macam bisa kami apa-apakan, bisa kami ledakkan begitu ya, kalau Trump bilang seperti itu. Ini saya melihat sebagai satu bentuk bisa provokasi, pressure, dan bisa mengarah ke kepentingan lain tadi, meskipun belum 100% ya, tapi itu sempat disebutkan juga oleh Trump. Kalau Pak Agung melihatnya gimana nih Pak? Apakah betul Trump akan berani dalam tanda kutip ledakan Oman, atau ini hanya gertakan saja Pak? Itu adalah statement yang mencerminkan apa yang jadi itu sekarang Amerika pada posisi yang sangat realis, posisi yang sudah tidak mengedepankan konsep-konsep liberalis internasional, di mana hubungan internasional yang normal. Bertahun-tahun negara-negara yang berlawanan dengan Amerika itu tidak dimanusiakan, tidak dinegarakan, maksudnya tidak dianggap sebagai negara normal, selalu diserang dengan cara menyerang itu menggunakan instrumen kekuatan nasional, diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Setelah ekonomi diberi sanksi, secara militer mungkin dikepung atau serang kadang-kadang, secara informasional selalu dikatakan sebaliknya bahwa perilaku mereka yang sah menurut hubungan internasional atau menurut kaidah internasional dianggap sebagai tindakan-tindakan teroris. Kemudian secara diplomasi juga digalang persatuan-persatuan bagaimana caranya supaya mereka negara-negara lain juga ikut menginjak-injak ataupun tidak mengakui negara sebagai negara normal. Itu terjadi pada Venezuela, terjadi pada Kuba, terjadi pada Iran,
dan terjadi pada beberapa negara lain yang dianggap tidak sejalan dengan konsep negara bebas, dianggap negara tidak bebas, negara yang berada dalam pengaruh jahat atau pengaruh negara kriminal, negara pengekspor teroris dan segala macam. Nah, ini berlanjut karena seperti kita ketahui bahwa Gulf Cooperation Countries atau negara-negara kerjasama Teluk itu sebetulnya kan dibikin untuk dalam rangka untuk menghadapi Iran, dalam tanda petik tidak disebut seperti itu, tapi berkumpul bersama-sama untuk menghadapi Iran. Artinya Iran dari awal sudah sudah disisihkan atau sudah dianggap sebagai saingan dan sudah diam-diam diberi tekanan bahwa dianggap tidak normal, negara normal, dianggap negara, dan itu nyatanya kan itu berhasil. Selama bertahun-tahun kita menganggapan Iran itu negara eksportir teroris, Iran itu negara Syiah yang anti Sunni, Iran itu negara yang sangat kejam pada penduduknya, yang penduduknya orang-orang liar, orang tidak beradab, orang-orang yang liar lah seperti itu. Yang sebetulnya sama sekali tidak seperti itu. Itu diberi label seperti itu gara-gara secara politik mereka tidak cocok dengan Amerika sejak pertama kali Amerika dengan CIA menggulingkan Perdana Menteri dan terpilih secara demokratis tahun 53, kemudian menaikkan Shah Iran sebagai raja yang akhirnya menjadi seorang diktator yang digulingkan pada tahun 79. Dan sejak saat itu Iran dianggap sebagai negara pariah, padahal tadinya negara yang mendapatkan yang terbaik dari Amerika, mendapatkan pesawat tempur Tomcat, mendapat pesawat tempur F4, pesawat tempur F5, mendapatkan reaktor nuklir, mendapatkan apapun sebagai negara yang termaju di Timur Tengah saat itu, lebih daripada Israel bahkan. Tapi sekarang tiba-tiba jadi musuh karena secara politik. Dan sejak saat itu dikatakan diberi label sebagai negara yang tidak normal. Dan itu kita kan bisa lihat, bahkan di lingkungan kita itu banyak orang-orang yang sudah termakan dengan propaganda, misinformasi, sehingga beranggapan Iran itu negara yang jahat, kurang baik. Dan seperti saya juga beranggapan seperti itu dulu sebelum saya sekolah di Amerika, dan di Amerika sendiri ternyata betul dapat data intelijen Amerika, ternyata tidak seperti itu Iran. Ya. Jadi tentara Amerika, militer Amerika sendiri sudah tahu bahwa Iran itu tidak sejelek itu, tapi masalahnya adalah pimpinan pemerintahannya seperti seperti Trump dan kawan-kawan itu percaya pada label mereka sendiri yang mengatakan ini, padahal mereka seharusnya tidak begitu. Kalau kita mau menyerang negara lawan, atau kita harus tahu betul negara lawan itu apakah seburuk itu atau tidak seburuk itu. Nah, masalahnya dengan beranggapan negara ini lemah dan buruk, kita langsung anggap remeh dia. Dan yang terjadi sekarang ini adalah gara-gara tindakan ceroboh oleh Trump mendukung Netanyahu dengan beranggapan Iran negara yang lemah, negara yang buruk, akhirnya jadi seperti sekarang ini menjadi exit strategi, tidak bisa keluar. Kembali ke semula bahwa bahwa memang negara-negara Teluk ini, apalagi seperti Uni Emirat, Bahrain itu bergabung Amerika ya karena mereka tergantung. Karena sesungguhnya negara yang dari dulu adalah merupakan kerajaan lama adalah Iran, 2.500 tahun yang lalu sudah eksis sampai sekarang. Dan Oman itu 1.275 tahun yang lalu loh lahirnya. Jadi ada dua negara, makanya kalau Amerika melakukan ancaman sama Oman, ya karena Oman adalah negara dewasa, negara yang sudah betul-betul punya kaitan. Tapi sisi lain, Arab Saudi umurnya baru 94 tahun. Negara yang lain itu negara boneka semua, bikinan negara-negara penjajah dari Inggris. Itu apa? Untuk menjaga kepentingan daripada Barat di Timur Tengah, apalagi Israel. Jelas itu kan merupakan satelitnya Barat di situ, yang untuk mengetahui bahwa Timur Tengah adalah sumber daripada energi, minyak, gas, dan lain sebagainya, itu dipasang di situ sehingga bagaimana caranya bertahun-tahun, berabad-abad itu akan diupayakan bagaimana tetap dalam penguasaan Barat, dengan saat ini Barat dipimpin oleh Amerika, kalau dulu adalah Inggris. Nah itu yang terjadi. Jadi pembalasan daripada Iran ini betul-betul kalkulatif atau terkalkulasi, memang untuk memastikan bahwa negara-negara ini tidak melepaskan diri ataupun tidak lagi mengandalkan Amerika sebagai backingnya atau sebagai mendukungnya. Kuwait sekarang tiba-tiba sudah berani menjadi tuan rumah untuk peluncuran serangan dengan pesawat tanpa awak, karena serangan yang dilaksanakan kemarin atau malam waktu sana itu menggunakan pesawat tanpa awak yang di-airborne-kan dari Ali Al Salim Air Base. Dan itu ya tentu saja normal kalau itu diserang oleh
oleh Iran, karena setahu saya hukum internasional, negara yang memfasilitasi negara lain menyerang lain berarti dianggap juga sah untuk menjadi sasaran. Jadi ini tidak mengganggu kedaulatan eh, Kuwait, karena pada saat Kuwait mengizinkan pangkalannya dijadikan tempat menyerang, maka dia sudah kehilangan haknya untuk menganggap dirinya mendapatkan bebas dari atau kedaulatannya dilanggar, karena dia termasuk bagian daripada penyerang, dalam hal ini menyerang Iran. Bicara soal serangan nih Pak, tadi kan juga kita melihat bahwa Iran sempat memperlihatkan seperti itu kepada rakyatnya drone Amerika Serikat yang tidak meledak. Apakah ini Anda melihat sebagai suatu langkah juga untuk mempermalukan Amerika, Pak? Oh iya, kan gini, setiap statement yang dikeluarkan oleh juru bicara, baik kedua belah pihak, adalah mempunyai fungsi. Karena perang informasi adalah seperti ibaratnya pisau bermata banyak ya. Satu adalah bertujuan untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa mereka tetap kuat, juga memberi informasi keluar bahwa kamu hati-hati, kami juga sanggup untuk menimbulkan efek berdampak padamu, dan juga kepada kawan-kawannya, kawan-kawan saya sanggup masih melawan, kepada kawan-kawannya lawan, itu juga memberikan pesan. Jadi pesannya banyak sekali. Dengan bisa menampilkan pesawat yang relatif utuh di depan publik, nah itu juga berarti bahwa kemampuan Iran tuh mungkin nggak banyak tahu, Iran tuh sanggup untuk memaksa mendarat beberapa pesawat stealth, pesawat tanpa awak stealth ataupun itu mendarat, bisa membajak pesawat tanpa awak. Teknologinya cukup canggih Pak ya? Oh iya, dia sangat canggih. Itu ada banyak, kita tinggal Google aja, Iran membajak pesawat tanpa awak Amerika, itu udah banyak. Dan untuk menjatuhkan itu banyak kan, bukan aja Iran, Houthi. Selama perang selama hampir 8 minggu antara Houthi dengan Amerika, itu dia udah merontokkan satu selusin pesawat tanpa awak yang masing-masing harganya $30 juta, yang harga sama dengan pesawat tempur. Jadi kalau sudah soal bagian pesawat tanpa awak, selama itu bukan pesawat yang kencang, itu sudah makanan Iran itu. Mau terbang ketinggian berapapun ditembak jatuh sama mereka. Jadi sebetulnya Iran ya kalau cuma bangsa pesawat tanpa awak itu dihajar, dan itu banyak sekali. Hampir 1/4 pesawat tanpa awak Reaper Amerika di dunia ini dirontokkan oleh Iran loh. Tinggal Google aja, jangan percaya omongan saya, tinggal berapa banyak pesawat tanpa awak Amerika yang dijatuhkan Iran, tanya aja kalau mau nanya bagi orang-orang yang menganggap bahwa omongan saya ini hanya omong kosong saja. Itu cek aja, tinggal tanya gitu. Tapi ya mohon maaf kalau mengecewakan bahwa memang Iran itu memang bagian menghasilkan pesawat tanpa Amerika itu sudah sangat sangat canggih ya. Jadi tidak saja dia bisa membuat pesawat drone, tapi juga dia juga sanggup untuk menembak jatuh. Memang untuk pesawat stealth dia mereka kurang, tapi kalau pesawat generasi keempat itu sudah terbukti dengan beberapa pesawat tempur Amerika yang hebat, F-15 dan A-10 itu juga dijatuhkan dengan kemampuan rudal pertahanan udara. Memang ada masalah dengan pesawat generasi kelima. Namun diketahui juga bahwa kalau dia ceroboh menggunakan pesawat generasi kelima dengan tidak cermat, ya itu sudah beberapa juga dirusak oleh Iran. Jadi memang situasinya seperti itu, apalagi Iran disupport oleh China dan Rusia untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kemampuan rudalnya, meningkatkan kemampuan untuk sensornya. Tidak saja sensor menggunakan radar biasa, juga sensor menggunakan sensor inframerah. Sehingga pesawat stealth yang tidak bisa tertangkap dengan radar dengan baik, itu tertangkap dengan jelas dengan sensor inframerah yang dimiliki oleh Iran. Ya, jangan lupa Iran juga mensuplai senjata kemiliteran seperti Houthi dan juga Hizbullah Pak ya. Kita masih akan membahasnya di Breaking News Kompas TV, saudara masihlah bersama kami. Kojati dan juga dosen ilmu hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso. Saya kembali mau ke Pak Agung dulu. Tadi sebelum kombrek Pak, kita kan membahas terkait Amerika Serikat ini yang terjebak dalam perang kawasan. Tapi jangan lupa Iran juga secara militer cukup kuat nih. Kita tahu bahwa Iran ini mensuplai persenjataan ke kelompok militer seperti Houthi dan juga Hizbullah. Nah kalau kita bicara Pak soal dampaknya ini ke militer Amerika Serikat ke depannya seperti apa Pak? Jadi dampak ke militer Amerika bahwa mereka terjebak pada perang ini yang rencananya cepat, sehingga bisa dihitung jumlah senjata yang digunakan, berapa kapal yang harus digunakan, sehingga tidak mengganggu daripada pemeliharaan ataupun pemulihan kembali ini. Jadi di Amerika itu memiliki 4 hotspot ya. Satu hotspotnya adalah di Amerika sendiri dengan konteks ke Amerika Selatan dan
di Karibia dengan beberapa permasalahan di sana, mereka harus memiliki 25% jatah senjata udara, senjata darat, senjata laut. Demikian pula di Timur Tengah, demikian pula di Eropa dan di Timur Jauh ataupun di Asia Timur ya. Kalau di Timur Tengah itu Asia Barat lah, kita anggap Asia Barat. Karena Timur Tengah dan Timur Jauh itu adalah bahasa daripada negara neokolonialisme dan yang sentralnya ada Eropa. Jadi yang betul Asia Barat dan Asia Timur. Namun perang di Ukraina telah menghabiskan banyak stok daripada senjata canggih Amerika, baik senjata pencegat, senjata pertahanan udara, dan senjata penyerang jarak jauh. Nah, dan akibatnya juga bahwa pada saat kemarin terjadi serangan selama hampir 40 hari antara Amerika dengan Iran, itu sudah menghabiskan hampir sebagian besar, separuh daripada stok rudal serang untuk menyerang, dan untuk Patriot di hampir sekitar hampir separuhnya juga. Dan untuk rudal Tomahawk untuk penyerang jarak jauh menggunakan dari kapal laut, rudal jelajah Tomahawk itu habis 40%, 30-40%. Nah ini berat sekali kalau untuk memproduksi rudal Tomahawk itu setahun hanya 120-150, untuk rudal Patriot, rudal untuk menangkis serangan udara, itu dia hanya tadinya 300 sudah mencoba ditingkatkan untuk menjadi 500, 600, dan juga untuk rudal yang lain juga tidak cepat ya. Kenapa begitu? Karena selama puluhan tahun itu mereka memiliki semacam hegemoni narasi bahwa karena mereka terlalu hebat, terlalu canggih, maka banyak negara-negara yang tidak akan berani nyalinya ciut sebelum bertempur. Namun masalahnya utama adalah struktur kapitalisme pertahanan Amerika juga yang biasa produksi senjata di masa damai, jadi mengungkapkan efisiensi dan profit perusahaan bukan untuk surge capacity, lonjakan produksi darurat dalam perang aksi skala besar. Ya. Jadi strategi counter hegemoni dilakukan oleh Iran sangat brilian dengan menggunakan rudal dan drone yang relatif harganya murah, berhasil memaksa armada laut Amerika dan pertahanan udara di Teluk, dari negara-negara Teluk dan Amerika, memuntahkan rudal pencegat misal 6 atau SM-6 untuk laut seharga $4 juta per buah, dan Patriot Pack yang juga harganya seperti itu untuk merontokkan rudal drone kamikaze yang harganya cuma $20.000 hingga $50.000. Itu yang membuat akhirnya menjadi mereka keteteran dan habis. Nah, masalah yang paling berat dari hal ini adalah bayangkan kita 50% dari senjata penyerang dan pertahanan udara dipakai, padahal 50% itu untuk dunia. Artinya untuk di Asia Timur dan di Eropa serta untuk di Amerika itu sebagian dialihkan, mereka tinggal 10%, 10%, 10%. Dan di sini kalau mereka berani perang lagi atau melanjutkan misi seminggu 2 minggu, itu alhasil akan membuatkan sisa daripada senjata untuk cadangan untuk kesiapan itu akan berkurang. Padahal kampanye Amerika untuk pivot menoleh ke Asia Timur, untuk Taiwan, untuk bagaimana caranya mendegradasi Cina, itu kan butuhkan yang banyak. Nah, yang dimaksud dengan tahun 2029 adalah dianggap bila tidak ada lagi, belum ada perang yang berlangsung, maka untuk memperbaiki tingkat jumlah daripada senjata seperti semula perlu waktu sampai tahun 2029. Bukan tahun 2029 baru mulai. Namun ini pun juga terlalu optimis, sampai 2029 terpenuhi lagi selama hampir 3 tahun, 4 tahun ini baru terpenuhi. Mungkin 5 tahun ya, 2030. Itu juga tidak terlalu optimis karena ternyata sebagian daripada kecanggihan rudal-rudal ini tergantung daripada sistem di dalamnya, sirkuit dalamnya terbuat dengan logam jarang atau rare earth, bahan bakunya yang ternyata itu juga tidak mudah diproduksi oleh Amerika. Karena itu diproduksi oleh China dengan jumlah yang memadai dan teknologi yang baik dengan harga yang masuk akal. Nah, kalau mereka mengandalkan dirinya sendiri, Amerika sendiri, kemampuan dia memproduksi rare earth itu terbatas, dan juga tidak semua rare earth bisa diekstraksi di Amerika dengan mudah, karena membutuhkan teknologi dan membutuhkan juga tingkat ekonomis. Kalau tidak ekonomis, maka tidak ada perusahaan Amerika yang mau membuat sesuatu yang tidak ekonomis. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi basis industri pertahanan Amerika ini lumpuh karena kerumitan rantai pasok. Untuk membangun rudal presisi butuh motor roket padat, atau kalau yang kecepatan tinggi roket padat, atau menggunakan roket dengan atau menggunakan mesin jet, turbojet.
chip semikonduktor dan yang paling penting mineral tanah jarang. Nah, yang ironisnya dikuasai oleh Tiongkok. Jadi tidak bisa membuat ribuan rudal dalam semalam. Seperti kalau Tiongkok dia buat mesin itu dalam seminggu itu 1000 mesin rudal itu bisa. Ya, makanya Iran nggak kehabisan mesin rudal ya. Nah, dan butuh siklus sampai 5 tahun hingga tahun 2029 atau 2030 baru bisa terpenuhi kembali norma dengan syarat tidak ada perang lagi. Kalau ada perang lagi ya terkuras lagi. Jadi itu yang dengan apa yang laporan CSSI saya sudah pelajari ternyata yang dimaksud adalah itu. Berarti dampaknya sangat luas Pak ya. Berarti ini untuk negara-negara allies Amerika Serikat seperti Jepang dan Taiwan ini seperti juga deg-degan juga nih Pak sepertinya. Nah, iya karena masalahnya pesanan-pesanan yang untuk perusahaan-perusahaan Amerika itu yang pesan adalah negara-negara itu, negara Asia Barat, negara Asia Timur, belum lagi negara Eropa untuk peran mendukung Ukraina. Artinya apa? Artinya Kementerian Pertahanan atau Kementerian Perang Amerika itu bersaing dengan ini. Akibatnya apa? Ya tidak mungkin tercapai. Ini kan dengan asumsi bahwa negara lain tidak pesan. Tapi karena negara lain banyak yang pesan, akibatnya 2029 itu adalah angka yang sangat optimis untuk kondisi seluruh dianggap produksi daripada perusahaan pertahanan Amerika diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan diberikan angkatan bersenjata Amerika. Jadi ya itu ceritanya. Karena masalahnya negara-negara juga pesan atau negara-negara lain mengalihkan pesanan dan ini sudah terbukti sekarang banyak negara mengalihkan pesanan ke Turki, ke Cina, ke Rusia dan ke negara-negara supplier lain. Perancis tidak lagi tergantung dari Amerika. Jadi ini buah si mahkamah. Banyak perusahaan pertahanan Amerika mendapat pesanan banyak, tetapi pesanan banyak ini karena dia jauh lebih banyak, mereka tidak sanggup sehingga akhirnya pelanggan-pelanggannya pergi membeli ke negara-negara lain dan negara lain dengan suka hati memenuhi ini. Bahkan Korea pun sekarang menjadi Korea Selatan ya, menjadi negara eksportir tank, eksportir pesawat tempur, eksportir senjata. Kenapa? Karena Amerika tidak bisa memenuhi lagi, dia sudah habis kemampuan daya serapnya sudah maksimal, tidak bisa dikembangkan lagi. Karena begitu ditambah-tambah lagi itu tidak akan ekonomis bagi Amerika. Nah, memang begitulah nyatanya. Jadi memang tidak disiapkan untuk perang karena terlalu berkuasanya Amerika selama hampir 30 tahun, 40 tahun terakhir sehingga mereka tidak menganggap bahwa ada negara yang berani. Dia udah atur tidak akan ada perang besar, semua perang berarti dalam skenario-nya bisa dihandle, tidak terlalu menghabiskan ini, ya betul. Tapi begitu ketemu sama Iran, nak batunya, mereka tidak cukup canggih untuk bisa bertempur waktu yang lama, tidak cukup mampu. Jadi struktur Amerika ini adalah saat ini mereka mempunyai Kementerian Pertahanan dengan negara yang paling canggih, paling hebat di dunia, tapi mereka siap untuk bertempur abad lalu. Sementara Iran sendiri sudah siap untuk bertempur menghadapi lawan di abad sekarang. Karena memang pertempuran modern adalah pertempuran tanpa awak. Dan Iran sudah berhasil mengoptimalkan pesawat tanpa awaknya dan semua tak berawak ya, seperti rudal dan drone tanpa awak. Sedangkan Amerika masih mengandalkan pesawat yang berawak dan segala macam. Padahal masa depan hampir semua meminimalisir penggunaan manusia karena itu akan lebih mahal dan lebih tidak efisien. Baik, kalau ke Mas Galan nih, kalau dari kacamata hubungan internasional sendiri mungkin dampaknya untuk Amerika Serikat jangka panjang atau menengah seperti apa nih Mas? Iya, karena untuk segi teknis dan juga spesifikasi tentunya Pak Mas Magung lebih expert ya. Tapi kalau saya melihatnya jelas ini Amerika akan kehilangan atau mungkin kekurangan efek deterrence gitu kan kepada rival-rivalnya begitu, kepada saingan-saingannya seperti Tiongkok dan Rusia. Seperti disampaikan Pak Agung tadi, ketika banyak kemudian negara-negara yang memang berharap kepada Amerika Serikat untuk selalu mensuplai dan juga untuk menjadi tameng dari kepentingan mereka atau melindungi mereka dari ancaman-ancaman negara yang mungkin menyerang begitu, seperti Ukraina dengan Rusia atau kemudian dalam konteks ini Taiwan dan cross-strait relation dengan China. Ini menjadi satu hal yang sangat kompleks kalau sampai Amerika itu kehilangan atau kemudian kekurangan stok dalam rudal dan juga pertahanan udaranya begitu. Yang diminta oleh Ukraine baru saja, jadi berita hari ini juga, Zelensky, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky itu meminta Trump untuk kemudian mensuplai lagi pertahanan udara gitu ya, terutama spesifikasinya Patriot ya, PAC ya.
PSI 3 terutama, dan ini juga disebabkan karena serangan atau ancaman serangan dari Rusia yang makin banyak begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebenarnya negara-negara yang dalam tanda kutip begitu ya, memang masih sangat dependen dalam konteks pertahanan terhadap Amerika, itu ya tentunya masih memiliki national interest masing-masing, terlepas situasi di Iran seperti apa. Yang kemudian tidak disangka oleh Trump dalam hal ini ketika dia melancarkan serangan kepada Iran, dia tidak menyangka attrition war ini akan berjalan selama ini mungkin ya. Jadi epic fury ini kesannya kan sangat-sangat diharapkan singkat, namanya aja epic fury. Epic kan luar biasa dan kemarahan. Ya kalau lama-lama kan juga kelihatannya akan menimbulkan kerugian bagi Amerika dan nggak jadi epic lagi dong, kan nggak kan lama gitu kan. Makanya ketika itu operasinya dihentikan, nah sekarang realita terbuka nih di depan Trump. Wah, duitnya berkurang banyak, pasukan senjata berkurang banyak, dan mohon izin Pak Agung ini kalau saya salah, jadi yang paling laku dari rudal itu kan Tomahawk gitu ya. Meanwhile, nah sementara itu Tomahawk itu sendiri sebenarnya juga bukan apa ya, rudal yang istilahnya balistik atau hypersonic begitu. Tomahawk di sini kan masuknya memang long range, dia subsonic sih, nggak nyampe hypersonic, subsonic, tapi memang sangat ideal untuk deep strikes gitu ya, dan juga mungkin juga untuk menembak ke naval targets dan juga land targets. Lah, celakanya adalah ketika kita berbicara, saya sangat sepakat dengan saya Pak Agung tadi, Amerika itu bersiap perang itu di abad lalu gitu, abad sebelumnya. Sekarang ini sudah perang jarak jauh, sudah indirect begitu. Nah, ketika dia memiliki ujung tombak Tomahawk ini yang kemudian juga digunakan oleh negara-negara lain yang dependen pada Amerika tadi, dan itu laris begitu ya, pada akhirnya adalah yaitu tadi demand melampaui dari supply, sehingga apa yang kemudian menjadi stok Amerika kemudian menjadi alat mereka untuk menakut-nakuti, alat mereka untuk kemudian menimbulkan efek deterrence kepada negara lain menjadi hilang. Nah, ini juga berdampak bahaya di jangka panjang. Karena dari satu kehilangan efek deterrence di bidang security ini, spillover damage-nya atau kemudian dampak-dampak yang bisa melebar atau meluas ya, tumpahan dari hal ini itu bisa ke arah ekonomi pertama. Jadi secara nyata ini sudah sudah jelas ya statistiknya, di mana-mana cari datanya juga bisa. Amerika Serikat adalah negara yang menguasai lebih dari 40% perdagangan senjata di dunia. Mau itu levelnya dari yang kecil-kecil, jadi small arms itu ya, ammunitions, sampai yang levelnya besar, sampai levelnya rudal, sampai levelnya suku cadang persenjataan dan lain sebagainya. Dari berbagai macam perusahaan, Lockheed Martin, RTX Corporation, macam-macam, itu semua sudah dikuasai Amerika. Ketika kemudian pasokan dari senjata andalan mereka, misalnya Tomahawk gitu ya, atau Patriot tadi spesifikasi untuk terminal high altitude defense, terminal high altitude air defense itu ya, itu menjadi berkurang begitu. Maka kemudian aktivitas produksi ini tentunya akan diprioritaskan untuk menjaga wibawa atau menjaga keamanan Amerika sendiri. Entah itu mungkin seperti disampaikan Pak Agung tadi di Asia Timur untuk isu Taiwan, atau kemudian untuk memberikan bantuan kepada Zelensky terhadap perang Ukraina yang diserang Rusia dan lain sebagainya, atau juga untuk kepentingan ini, saya kira akan menjadi satu dilema yang sangat-sangat kompleks bagi Amerika. Karena begini, satu hal yang kemudian bisa kita pelajari, dua sih, bukan cuma satu ya, saya kira dua hal yang bisa kita pelajari dari perang Iran ini dari 28 Februari kemarin itu adalah ada shifting, ada pergeseran yang sangat luar biasa masif, luar biasa besar dari bagaimana SOP gitu ya, dari bagaimana kemudian standar operasional prosedur perang itu dilakukan atau dimenangkan begitu. Kita pernah berbicara panjang lebar baik dalam sesi breaking news atau Sapa Pagi atau berbagai macam forum di Kompas TV terkait kemungkinan Amerika akan menerjunkan pasukan darat, menerjunkan pasukan arms gitu ya, arms manusia langsung, tentara begitu, prajurit, yang sampai sekarang tidak terwujud, tidak terjadi begitu. Karena Trump tahu betul resiko ini kalau sampai gagal maka benar-benar hilang muka Amerika, habis. Maka kemudian dia akhirnya memilih untuk jalan yang sekarang ditempuh ini, menghentikan epic fury, kemudian fokusnya digeser, dialihkan Selat Hormuz, dan ya kita berada dalam situasi itu. Itu yang pertama. Jadi sudah ada betul-betul shifting.
Tadi yang disampaikan oleh Pak Agung terkait perang abad ini, saya kira memang itu yang terjadi gitu kan. Kita berbicara indirect war, kita berbicara modern war, kita bicara cyber warfare bahkan dan lain sebagainya. Dan Iran tahu betul cara untuk melakukan itu. Ironisnya Amerika malah kelihatannya kok kurang gitu ya. Mereka menghabiskan berjuta-juta, bermiliar-miliar dolar Amerika Serikat setiap hari begitu hanya untuk kemudian menjaga pasukan standby di sana. Itu yang pertama. Yang kedua yang gagal berkaitan dengan senjata tadi adalah tidak adanya atau mungkin kurang adanya awareness terkait bagaimana seharusnya suplai senjata ini dilakukan. Amerika masih melakukan rationing senjata atau kemudian untuk mengukur kebutuhan berapa jumlah rudal yang dibutuhkan, kemudian amunisi yang harus siap sedia, bagaimana kemudian mekanisme distribusinya, bagaimana suplai lainnya dan sebagainya. Saya kira tidak banyak perubahan yang terjadi semenjak mereka menginvasi Irak misalnya tahun 2003. Jadi lebih dari 20 tahun apa yang dilakukan adalah geruduk-geruduk begitu ya, membawa kapal induk banyak, kemudian standby pasukan manusia dalam jumlah yang tertentu juga, meskipun nggak sebanyak Irak waktu itu ya, kemudian juga pesawat berawak begitu masih banyak, polanya masih sama. Sementara negara lain sudah berinovasi, apalagi saya juga sepakat juga dengan Pak Agung, Iran dalam hal ini sebagai pihak yang bertahan memberikan perlawanan yang luar biasa dan luar biasa canggih juga. Kita bisa melihat justru rudal-rudal yang kita dengar namanya bukan Tomahawk, malah Khorramshahr, malah rudal-rudalnya Iran begitu kan. Sehingga nampak sekali sudah boncos begitu ya, sudah berkurang jauh amunisinya, tapi juga masih belum mendapatkan target kemenangan atau objektif yang mereka inginkan. Jadi saya kira ada dua hal yang kita perlu catat di sini. Kekurangan senjata ini adalah luputnya hasil perhitungan dari Amerika atau rezim Trump pada khususnya terkait persiapan perang, dan juga bagaimana mereka masih mengandalkan perspektif perang itu harus seperti apa. Mungkin belum terlalu banyak ini. Saya yakin Amerika itu negara yang sangat besar, negara yang sangat adikuasa begitu ya, hegemon begitu. Tapi ternyata dalam advanced warfare mungkin adaptability-nya atau misalnya dari commander in chief-nya, supreme commander-nya Trump sendiri yang kadang-kadang mungkin juga tidak diterapkan secara efisien begitu. Baik, Anda melihat ada salah kalkulasi di sana oleh Amerika Serikat, dan kalau kita bicara peta politik mungkin, apakah juga Anda melihat ada shifting di sana Mas, antara jika Amerika betul menyerang Oman seperti itu ya, apakah Anda melihat peta koalisi kawasan Teluk ini juga akan berubah 100% atau 50% atau seperti apa? Mungkin berubah berapa ya, 83,2 angkanya berapapun, yang jelas pasti akan ada perubahan. Dan saya kira juga saya ingin juga mengulik kembali terkait argumen yang disampaikan Pak Agung tadi. Saya sangat-sangat sepakat. Terima kasih Pak. Jadi negara Oman ini juga seperti negara Iran, itu negara-negara tua, negara yang matang, negara yang sudah beratus-ratus tahun kerajaannya ada dari zaman dulu dan sebagainya, dibandingkan dengan konteks dari negara-negara lain di Timur Tengah atau negara Teluk begitu ya. Apalagi kalau Iran sangat-sangat tua, begitu, peradaban di Iran sebenarnya dari zaman kapan begitu. Nah, ketika ada negara yang biasanya dipandang sebagai stabilisator kawasan begitu ya, Oman ini termasuk stabilisator kawasan. Kita bisa melihat berapa kali ada forum Liga Arab di mana Oman masuk dan juga bisa mendinginkan tensi dari ketegangan antar negara-negara Liga Arab sendiri begitu ya. Itu menjadi satu pertanda bahwa memang ini sebenarnya adalah satu konteks negara yang jangan dibuat macam-macam begitu kan, Oman ini. Lah kalau sampai kemudian Oman mendapatkan ancaman hanya karena atau bahkan serangan gitu kan, hanya karena mereka ingin mencapai framework perdamaian dengan Iran, ini saya kira akan menjadikan satu blunder besar kalau Trump berani melakukan itu. Nah, makanya kita sangat berharap atau masih juga yakin kalau yang disampaikan Trump itu cuma omongan sambil lalu, omongan gertakan dia seperti biasa, cara dia menyampaikan satu dua pancingan atau provokasi atau gertakan yang seharusnya tidak menjadi aksi serius begitu. Karena kalau sampai betul Oman diserang, ya tentunya negara lain nggak ada yang percaya dengan Amerika Serikat. Lah Anda sendiri kemudian justru menyerang satu negara yang bahkan tidak pernah melakukan agresi dengan manapun begitu, apalagi terhadap Amerika. Yang konteksnya ini ya hanya karena dia dekat dengan Iran terus diserang. Saya kira ini menjadi satu resiko yang berbahaya bagi Trump untuk kemudian bisa menyerang Oman. Dan ada tambahan juga, ancaman-ancaman seperti ini, kemudian
Trump yang kemarin tiba-tiba ingin segera cepat kita harus bisa deadline-nya malam ini. Kalau deadline terlampaui kita akan serang dan sebagainya. Kemudian setelah ada proposal MOU untuk gencatan senjata diperpanjang, dia malah santai-santai. Nanti dulu. Jadi selalu memainkan tempo. Ini kelihatannya memang ada pengaruh yang jelas dari spoiler. Ada satu teori menarik, Mbak Bella. Jadi ada teori namanya spoiler teori yang mengatakan tuh Pak Stephen Statement dari US juga, dari Amerika juga begitu. Ketika ada kejahatan senjata tapi kemudian tidak bisa berhasil atau diperpanjang atau kemudian jadi tidak jelas abu-abu deadline-nya karena ada aktor lain yang berusaha menggagalkan itu. Ada aktor lain yang merasa kepentingannya belum tercapai. Siapa ini? Ya kita sudah tahu semua, Israel begitu. Netanyahu pasti selalu merongrong, kalau Iran belum selesai urusan nuklir, kita nggak mau damai. Kita serang lagi Lebanon, kita serang lagi Iran, pokoknya serang. Ada aktor eksternal di sini yang kemudian menggerecoki supaya tidak segera terjadi kesepakatan. Nah, apakah kemudian ancaman terhadap Oman? Apakah kemudian tekanan? Jangan-jangan nanti kita harus semua tanda tangan Abraham Accords baru bisa tercapai perdamaian. Apakah kemudian ada serangan-serangan balik kecil ke kota-kota di Iran seperti Bandar Abbas dan lain sebagainya? Ini adalah juga merupakan efek dari spoiler teori ini dalam ceasefire violation. Nah, kita bisa juga berpendapat seperti itu. Siap. Pertanyaan sama juga akan saya tanyakan kepada Pak Agung, seperti apa proyeksi peta koalisi di kawasan Teluk. Tapi tahan dulu Pak, kita akan jeda sebentar, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.